Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Naziha. Baiklah, saya akan mereview buku yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Islam. Mari kita mulai review buku ini ya. Saya akan berbagi pendapat dan kesan saya tentang buku ini. Jadi tetaplah bersama saya. Baik, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Islam. Jadi sebelum kita mereview buku, ada kalanya kita harus tahu siapa penulis buku tersebut, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhaimin MA. Beliau adalah seorang guru besar ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Malang. Buku Rekonstruksi Pendidikan Islam ini membahas upaya mereposisi dan merekonstruksi pendidikan Islam di tengah persaingan global dan krisis multidimensional. Buku ini berupaya memberikan solusi pendidikan yang bersifat filosofis dan aplikatif. Poin-poin penting dari buku ini meliputi ada yang pertama, landasan filosofis. Pentingnya memahami landasan filosofis dalam merekonstruksi pendidikan Islam. Yang kedua, pedoman rekonstruksi. Buku ini menjadi rujukan sebagai pedoman dalam merekonstruksi pendidikan Islam, mencakup kurikulum, kegiatan belajar mengajar, hingga evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, ada ide pembaruan, menghadirkan ide-ide baru, paradigma pemikiran pendidikan Islam yang mempertimbangkan paradigma modernisasi dan teori pendidikan neomodernis. Yang keempat itu ada tawaran konkret, menawarkan pembaruan pendidikan Islam seperti pembelajaran PAI terpadu, kurikulum terpadu dengan pendekatan pembelajaran inquiry, pendidikan Islam berbasis multikultural yang dikembangkan melalui pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam berbasis kontekstual dan riset. Buku ini juga memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu fokus pada rekonstruksi. Buku ini menawarkan gagasan untuk merekonstruksi pendidikan Islam agar relevan dengan tuntutan zaman dan mampu menghadapi persaingan global. Dan ada juga kajian komprehensif. Pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum, hingga strategi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Relevansi dengan isu kontemporer, buku ini membahas problematika pendidikan Islam yang dianggap kurang berhasil dalam membentuk karakter dan moral pendidikan peserta didik, serta menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kajian praktis dan realistis. Kajian dalam buku ini bersifat praktis dan realistis, khususnya terkait konsep fenomena di sekolah dan madrasah, sehingga mulai dipahami oleh mahasiswa dan praktisi pendidikan. Baik, buku ini juga ada memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu daya kritis. Pendidikan Islam saat ini menghadapi kondisi keraguan, salah satunya karena kurangnya pengembangan sumber daya kritis untuk melakukan pembelajaran ilmiah. Meskipun buku ini mengidentifikasi masalah ini, mungkin ada ruang untuk pembahasan lebih lanjut mengenai strategi praktis untuk mengatasi kekurangan pengembangan sumber daya kritis ini. Tantangan pendidikan Islam di era modern. Buku ini membahas tantangan pendidikan Islam di era modern seperti pesatnya perkembangan teknologi, pluralisme nilai, dan krisis moral. Namun beberapa pembaca mungkin mengharapkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan Islam dapat secara efektif beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini, terutama dalam konteks implementasi praktis. Sekian review buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.